Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Balki Sabita di channel Literasi Sejarah dan Kisah atau disingkat LISEKI. Sesuai dengan namanya, channel ini menyampaikan informasi-informasi, kajian dan ilmu yang berkaitan dengan sejarah dan kisah-kisah. Akan kami sajikan dalam bentuk berita, informasi maupun dalam bentuk diskusi dua arah atau dalam bentuk bedah buku. Sejarah yang dimaksud adalah menyangkut semua hal yang mengandung unsur sejarah, dari mulai sejarah para nabi, sejarah umat manusia, hingga sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Akan kami ungkap pula sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para wali atau yang dikenal dengan Wali Songo, hingga masuknya kaum penjajah ke bumi Nusantara. Tak kalah pentingnya adalah tampilnya tokoh-tokoh perempuan di Nusantara, baik yang menjadi pemimpin negara seperti Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam dan Rento Kencana atau Ratu Kalinyamat, maupun yang tampil menjadi panglima perang dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara seperti Laksamana Mahalayati, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak-Din, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Kemudian kami sajikan juga sejarah perjuangan dan perlawanan para pahlawan di Nusantara. Sejak Sultan Agung di Kerajaan Mataram Islam, Sultan Hasanuddin di Makassar, Perang Jawa di bawah Pangeran Diponegoro, Perang Aceh di bawah Teku Umar Cut Nyak-Din, hingga Perang Padri di Sumatera Barat di bawah Tuanku Imam Bonjol. Tak lupa akan kami sajikan sejarah pergerakan Indonesia dengan berbagai tokoh yang menjadi pelaku utamanya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, dan seterusnya, hingga tokoh-tokoh kemerdekaan dan revolusi Indonesia seperti Tan Malaka, Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi yang tidak cukup untuk disebut satu persatu. Selain itu, channel ini juga akan mengungkap hal-hal yang jarang diungkap oleh buku-buku dan informasi sejarah, yakni tampilnya perempuan-perempuan tangguh di belakang para pahlawan dan tokoh-tokoh besar Indonesia. Mereka tidak muncul di permukaan, tapi mereka berjuang di belakang suami-suami mereka. Di antara mereka ada nama-nama seperti Siti Walidah, istri pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang tidak hanya menjadi pendukung utama perjuangan suaminya, tetapi ikut terlibat langsung dalam pentas perjuangan mereka dengan mendirikan Aisyah, organisasi perempuan terbesar dan terbaik di Indonesia hingga dewasa ini. Ada lagi nama Siti Nafikoh, istri pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang lebih banyak memfokuskan pengabdian pada suami dengan mendidik putra-putrinya. Kelak, putra-putri Siti Nafikoh menjadi orang-orang yang ikut berperan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Selanjutnya, Raden Ajeng Suharsikin, istri yang tangguh di belakang sang guru bangsa yaitu Hos Cokro Aminoto, yang membangun ekonomi keluarga dengan menyulap setengah rumahnya di Jalan Panele, Surabaya menjadi tempat kos-kosan untuk anak-anak sekolah. Dari kos-kosan itulah kelak lahir tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Musso, dan lain-lain. Kemudian ada nama Zainatun Nahar, istri Haji Agus Salim, yang dengan ikhlas menerima kenyataan untuk hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya di daerah yang kumuh. Padahal sang suami adalah intelektual muslim bertaraf internasional yang menjabat menteri dalam beberapa periode. Tapi ia setia pada filsafat hidup suaminya bahwa memimpin adalah menderita. Lalu ada nama Dewi Kulsum, perempuan tangguh yang ikhlas mendampingi suami yaitu SM Kartosuwiryo untuk memperjuangkan keyakinannya dengan melakukan gerakan DITII. Ia rela hidup di hutan-hutan di tengah desing peluru dan peperangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nama Alfiah, istri Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia rela menjual perhiasan simpanannya untuk mendukung suaminya menjalankan perang gerilya. Bahkan ia harus ikhlas melepas sang suami memimpin perang gerilya, mendaki gunung, menuruni lembah, menembus hutan belantara dengan kondisi sakit parah dan hanya bernafas dengan satu paru-paru. Itulah kisah-kisah dramatik sekaligus indah yang mewarnai pentas sejarah Indonesia. Sangat bermanfaat bagi ibu-ibu dan kaum perempuan untuk meneladani tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya, sahabat-sahabat semua para pecinta sejarah dan kisah-kisah,
Untuk melengkapi informasi dan kajian ilmu pengetahuan, Liseki juga akan menyampaikan berbagai kisah dan cerita, mulai dari cerita rakyat seperti asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, asal-usul kota Bandung, asal-usul kota Surabaya, asal-usul kota Kediri, kisah Gua Putri di Oku, Sumatera Selatan, hingga kisah dan cerita untuk anak-anak seperti Malin Kundang, Joko Bodo, Joko Kendil, Joko Tarub, Buto Ijo, dan lain-lain. Untuk melengkapi cerita di channel ini, kami tidak lupa akan menyajikan kisah-kisah yang penuh misteri. Tentang kisah-kisah misteri ini, kami akan mengisahkan misteri tempat-tempat wisata di wilayah dataran tinggi Dieng. Di balik pesona keindahan alamnya, banyak kisah unik, menarik, dan penuh misteri di dalamnya, seperti misteri Sumur Jalatunda, misteri Kawah Chandra di Muka, misteri Gua Jimat, misteri Telaga Sendringo, uniknya negeri di atas awan, misteri Rambut Gembel, kisah Dusun Legetang yang hilang dalam semalam, dan lain sebagainya. Juga kisah penuh misteri di tempat-tempat lain, seperti misteri di Gunung Bromo, misteri di Gunung Kawi, dan kisah misteri lainnya yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Para sahabat semua, terutama para pencinta sejarah dan kisah-kisah, itu kira-kira materi-materi yang akan mengisi channel Liseki ini. Tapi tidak menutup kemungkinan materi nanti akan bersifat dinamis. Boleh jadi hal-hal unik dan aktual tentang apa saja akan hadir di channel ini. Tergantung situasi, sepanjang tidak bertentangan dengan misi kami untuk memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus hiburan-hiburan yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya dan terus ikuti suguhan dan sajian melalui channel Liseki ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.